Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama kami di YouTube channel SMP Sanjaya Banjarbaru. Hari ini adalah hari keempat masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Sanjaya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bersama kami di SMP Sanjaya Banjarbaru. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita membukanya dengan doa terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Ibu Yulita Titu. Kepada Ibu Yulita Titu, dipersilahkan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami haturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu, karena atas berkat kemuliaan-Mu, kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati alam ciptaan-Mu. Pada hari ini, kami akan melaksanakan kegiatan MPLS hari keempat. Kiranya Engkau menyertai dan membimbing kami sehingga kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar demi meningkatkan kualitas diri kami masing-masing. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Perkasa, hanya Engkaulah yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu, limpahkanlah kepada kami kelapangan dan kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan guna berhasilnya kegiatan MPLS ini. Ya Tuhan, jangan Engkau putuskan tali rahmat-Mu kepada kami. Teguhkanlah pendirian kami dalam menghadapi segala situasi. Gerakkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Bimbinglah langkah kami untuk senantiasa berpegang pada kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya Allah Tuhan kami, kiranya Engkau mendengar segala doa dan permohonan kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Yulita Titu yang telah membawa kita ke dalam doa. Karena sekolah kita berada di kota Banjarbaru, maka marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Kota Banjarbaru. Nama
akan menuju ke Studio 2 untuk bertemu dan berbincang-bincang bersama dengan tim promosi dari SMP Sanjaya Banjarbaru. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Studio 2 SMP Sanjaya Banjarbaru. Kita sudah bersama dengan 5 orang perwakilan dari tim promosi SMP Sanjaya Banjarbaru. Selama ini kita sudah mendengar suara merdu mereka dan belum melihat wajah tampan dan cantik mereka. Maka pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan mereka satu persatu. Yang pertama adalah Kepala Sekolah SMP Sanjaya Banjarbaru, Suster Agnesia SCMM. Yang kedua, yang tidak kalah cantik dengan Suster Agnes adalah Ibu Maria Apoliandoru SPD. Yang ketiga adalah Ibu Yulita Titu SPD. Yang keempat adalah Bapak Rovinus Kalawasa. Dan yang kelima adalah Bapak Vincentius Rigi SPD. Itulah kelima perwakilan tim promosi SMP Sanjaya Banjarbaru. Baiklah, sekarang kita akan mendengarkan bincang-bincang mereka yang akan memotivasi seluruh peserta didik baru di SMP Sanjaya Banjarbaru. Dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Mengawali sharing bersama ini, saya mengutip kata-kata para bijak untuk memotivasi orang sukses. Kata bijak yang pertama, orang sukses dalam lomba tahu apa yang dia tahu dan tahu apa yang dia tidak tahu, sehingga dapat belajar untuk menjadi lebih tahu. Sedangkan orang gagal tidak tahu apa yang dia tahu, sehingga selalu lupa bahwa dia sebenarnya pernah tahu dan tidak tahu apa yang dia tidak ketahui, sehingga tidak mampu memperbaiki diri karena merasa tahu apa yang sebenarnya dia tidak ketahui. Kata bijak yang kedua, orang sukses senantiasa berkata sulit tapi bisa, sedangkan orang gagal senantiasa berkata bisa tapi sulit. Kata-kata bijak yang ketiga, orang sukses berkeyakinan lebih baik mencoba lalu gagal daripada tidak pernah gagal karena tidak pernah mencoba. Kata-kata bijak yang keempat, orang sukses senantiasa berusaha mencari bukti, sedangkan orang gagal senantiasa menunggu bukti. Inilah kata-kata bijak yang memotivasi tim guru pembina lomba SMP Sanjaya Banjarbaru. Kemarin kita sudah bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan penampilan dari siswa dan siswi peserta didik baru. Nah, hari ini seluruh guru dan karyawan SMP Sanjaya Banjarbaru memiliki persembahan spesial untuk seluruh peserta didik kami yang sungguh kami kasihi. Marilah bersama-sama kita saksikan persembahan lagu dari guru dan karyawan SMP Sanjaya. Selamat menyaksikan. La
uli basusun tiga ba atas sirah ba anjung dua rumah adat rumah pusaka macan datulah jika kita wajiban kita memelihara adanya tanda adat budaya. La 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 la. Biar hujan biar mati angin tiup angin batiup la 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 murah bakada rumah banjar berlihan uli tangga uli saraba uli tangga panas hujan tahan bumbunya uli laci kepung la 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 la. Ini belum. Terima kasih kepada seluruh guru dan pegawai SMP Sanjaya Banjarbaru yang telah menyumbangkan suara merdunya untuk seluruh peserta didik. Semoga dengan penampilan guru dan pegawai ini menjadi motivasi dan juga semangat kepada seluruh peserta didik kami untuk terus berjuang dan berkembang bersama kami di SMP Sanjaya Banjarbaru. Mari kita dengarkan sharing dari tim guru pembina Olimpiade SMP Sanjaya Banjarbaru. Bagaimana mereka memotivasi peserta didiknya untuk sukses meraih prestasi dengan kegiatan berubah. Pertama-tama saya beri kesempatan kepada perwakilan guru pembina OSN atau Olimpiade Sains Nasional yang diwakili oleh Ibu Yunita Tito. Saya persilakan. Oke, terima kasih Suster atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini perwakilan dari tim pembina OSN SMP Sanjaya Banjarbaru dari 3 bidang studi mata lomba. Yang pertama IPA, kedua matematika, dan yang ketiga IPS. Di sini kami sebagai tim melakukan kegiatan yaitu yang pertama tahap seleksi tingkat sekolah. Tahap ini peserta didik yang akan kami seleksi adalah siswa-siswi dari kelas 8. Siswa yang akan mewakili sekolah adalah siswa yang lolos tes tertulis. Itu saja Suster, sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Yunita yang telah men-sharing kepada kita bagaimana cara atau apa yang mereka lakukan untuk pendampingan siswa peserta OSN tingkat kota maupun tingkat provinsi sampai nasional. Yang kedua, saya berikan kesempatan kepada perwakilan guru pembina OLSN yang diwakili oleh Ibu Maria Apolendian. Baik Suster, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai perwakilan dari tim pembina OLSN, yaitu Olimpiade Literasi Siswa Nasional. Di sini OLSN itu sendiri ada bermacam-macam jenis lomba, yaitu yang pertama lomba cipta dan baca puisi, yang kedua lomba cipta dan baca cerpen, dan yang ketiga lomba cipta dan baca pantun, dan yang berikut adalah storytelling. Oke, adapun kiat-kiat untuk tahap seleksi yang kami lakukan itu sama seperti yang OSN, yaitu cuman di sini bedanya literasi ini kami melihat kemampuan dan bakat. Di situ
di saat ada anak yang minatnya membaca, minatnya bercerita, di situ kami mengarahkan untuk mengikuti OLSN. Ya, itu untuk tahap seleksi, tapi bukan mau diambil dari nilai tertinggi atau apa, cuman kami ada melihat dari bakat anak, bakat siswa. Ya, itu untuk tahap kami seleksi. Kiat-kiat atau apa yang kami arahkan dan kami butuhkan untuk mengikuti OLSN itu sendiri, yaitu yang paling utama adalah membaca berbagai jenis sumber, berbagai jenis buku, bukan hanya buku mata pelajaran, tetapi dari berbagai sumber. Yang kedua, kemampuan untuk mendengarkan, ya, atau listening, mendengarkan dari macam atau untuk dalam storytelling itu sendiri. Mungkin anak-anak sudah pasti sudah sering mendengar, ya, mendengar lagu atau mendengar apapun, film, nonton film. Di situ anak-anak pasti bisa tahu cara pronunciation-nya. Ya, dari tahap berikutnya adalah speaking, bagaimana berbicara. Dalam hal ini saya menyarankan jangan takut dalam berbicara, apalagi kalau kita berbicara bahasa asing. Ya, karena kita bicara bahasa asing tidak akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Di sini berani untuk berbicara, ya. Dan yang terakhir adalah writing, menulis, ya. Anak-anak yang minatnya sering menulis atau rajin menulis atau kesukaannya adalah menggambar atau menulis, itu yang sangat penting. Itu saja suster yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ibu berharap anak-anak sekalian bisa tertarik, atau di sini kami akan melihat bagaimana anak untuk boleh berkembang ke depannya. Sekian dan terima kasih suster. Baik, terima kasih untuk Ibu Maria Apolonia yang telah bersharing bagaimana cara mereka untuk mendampingi siswa peserta literasi, ya. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh Ibu Maria Apolonia, bahwa SMP Sanjaya itu mengikuti literasi nasional. Ada beberapa kategori lomba yang sampai pada ajang nasional yang sudah diraih oleh SMP Sanjaya Banjarbaru. Yang pertama sekali itu adalah cerita pendek atau cerpen, itu sudah meraih juara 2 harapan nasional itu pada tahun 2017. Seri yang ketiga ini saya beri kesempatan kepada perwakilan guru pembina FLS 2N yang diwakili oleh Pak Rufinus Kawalasa. Pada Pak Rufinus saya persilakan. Oke, terima kasih suster atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan kiat-kiat yang sudah kami lakukan selama ini, membimbing para siswa dalam mengikuti Festival Lomba Seni Siswa tingkat nasional. Kami juga melewati beberapa tahap. Sebelum memasuki tahap pertama, kami punya masa persiapan. Dimulai dari pada saat kami menerima siswa baru dalam pelajaran seni budaya, itu sudah mencakup hal-hal yang dilombakan dalam Festival Lomba Seni Siswa. Jadi materi yang kami sampaikan di dalam kelas berkaitan dengan pelajaran seni budaya itu kaitannya dengan lomba seni siswa, mulai dari menggambar, desain poster, bernyanyi, bermain alat musik. Sehingga dalam seleksi kami sedikit dipermudah, karena pada saat mengajar di kelas kami sudah melihat dan mengamati siswa mana yang memiliki bakat dan kemampuan dalam bidang seni budaya. Jadi seni budaya ini kaitannya dengan seni siswa. Lalu pada saat kami mengadakan tahap seleksi, itu kami mengambil siswa yang memiliki bakat dan kemampuan di bidang seni itu. Otomatis kami tidak mengambil satu paralel kelas saja. Tadi ada beberapa kelas itu, beberapa cabang mengambil satu paralel kelas. Kami mengambil 7 dan 8, kelas 7 dan 8. Ada kemungkinan jika kelas 7, siswa kelas 7 ini memiliki bakat atau kemampuan yang lebih menonjol daripada kelas 8, otomatis kami memilih yang kelas 7 dengan tidak menyepelekan yang kelas 8. Karena kami lebih mengutamakan bakat siswa.
Lalu ada hal lain yang lebih mewajibkan kelas 8 karena materinya ada pada kelas 8. Nah, misalnya desain poster, itu kami ngambil dari kelas 8 karena kelas 7 materi pelajarannya belum ada. Lalu siswa yang lolos dalam seleksi tahap pertama ini kami bimbing selama 1 tahun ya, karena dari semester 1 sejak siswa itu masuk, lalu kami bimbing siswa yang menonjol bakatnya ini, sudah kami beri kiat-kiat khusus ya, baik dalam pelajaran langsung maupun dalam pertemuan-pertemuan khusus bersama siswa itu kami arahkan secara pribadi maupun kami dekati orang tuanya secara chat pribadi atau komunikasi pribadi untuk memberikan bimbingan juga dari rumah, nah, baik di rumah maupun mengikuti les khusus. Kalau pendampingan kami di sekolah itu masih kurang, kami minta bantuan atau dukungan dari orang tua untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah kemampuan di tempat-tempat les khusus. Di sini ada kerjasama, jadi dari pihak sekolah, dari kami guru sendiri maupun dari pihak orang tua. Jika di tempat les ada hal yang kurang, akan kami tambahkan di sekolah, atau ada hal yang kurang di sekolah, kami berusaha untuk rendah hati, kami guru berusaha untuk rendah hati, lalu memberikan kepercayaan kepada guru les untuk menambahkan hal yang masih kurang. Nah, untuk cabang seni mungkin yang bisa saya sampaikan seperti itu. Jadi saya tekankan di sini adalah kerjasama dari pihak sekolah dan orang tua. Penting untuk mendorong bakat dan kemampuan siswa dalam seni. Mungkin hanya itu. Terima kasih, Suster. Baik, terima kasih kepada Pak Rufinus yang telah men-sharing bagaimana cara mendampingi, memberi motivasi, memberi perhatian, terutama mendampingi siswa-siswi SMP Sanjaya untuk mengikuti lomba, terutama lomba festival seni siswa nasional. Ya, seperti apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa SMP Sanjaya tidak kalah saing dengan sekolah-sekolah yang berada di luar Kalimantan Selatan, terutama sekolah-sekolah yang berada di ibu kota metropolitan ya. Mau saya katakan bahwa SMP Sanjaya setiap tahun akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan untuk bersaing ke ajang nasional, membawa siswanya untuk meraih prestasi tingkat nasional profesional untuk tim FLS 2N. Seri yang keempat ini akan saya beri kesempatan kepada tim guru yang mewakili dari tim yang membina Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang diwakili oleh Pak Vincent Susri. Pak Vincent, saya persilakan. Terima kasih Suster, kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pendamping O2ASN Olahraga Siswa Nasional. Ada 4 bagian yang diperlombakan. Yang pertama, atletik, renang, bulu tangkis, dan karate. Dari keempat bagian ini, kita dari SMP Sanjaya sering tampil dan setiap tahun pasti kita tampil sampai ke jenjang provinsi. Mudah-mudahan tahun berikut ada generasi yang sampai ke tingkat nasional. Ada beberapa hal kunci sukses meraih prestasi O2ASN ala SMP Sanjaya. Yang pertama, memiliki kemauan, bakat, dan kemampuan. Kemauan dalam diri anak itu sangat penting, motivasi dalam dirinya, dan bakat ada yang bakat alam, ada yang bakatnya kita poles bersama di sini. Kemampuan jelas, kemampuan tergantung kalau dia punya motivasi tinggi, kemauan tinggi, bakatnya sudah ada, berarti bisa mampu. Yang kedua, peserta didik harus siap untuk diberi evaluasi baik dari pembina atau pendamping maupun dari teman-temannya. Yang berikut, selalu berlatih,
berulang kali baik di sekolah maupun di rumah. Setiap berlatih sesuai jadwal yang sudah ditentukan di sekolah. Itu yang sangat penting. Keberhasilan selama ini mereka melaksanakan tertib pada jadwal yang sudah ditentukan sekolah. Tiap sore harus mulai dengan latihan. Peserta putra ini sangat penting. Peserta putra tidak boleh merokok. Merokok itu sangat fatal bagi kita seorang atlet karena terganggu pada kesehatan, khususnya paru. Itu sangat penting bagi kesehatan atlet. Yang berikut, peserta didik tidak diperkenankan minum RS. Nah, kita di Sanjaya itu sudah beberapa tahun ini ketika memberi saran seperti itu, banyak atlet yang menerima hal seperti itu. Ketika mereka latih, pasti mereka tidak mungkin minum RS. Dan ketahuan ketika mereka meminum pada saat latihan jenjang berikutnya. Ya, itu. Yang terakhir, dukungan dari orang tua. Dukungan dari orang tua sudah sangat penting. Banyak hal yang dukungan. Yang pertama, siap bersedia mengantar jemput anaknya di tempat latihan. Itu sangat penting. Itu penting sekali. Harapan kami hanya harapan dari sekolah. Orang tua tidak boleh mengeluh itu untuk latihan di sekolah. Dan yang terakhir lagi dari orang tua, itu sangat penting, finansial. Harus dukungan kepada anak. Contoh, membelikan sepatu olahraga, pakaian olahraga, supaya anak diberi kebebasan untuk berlatih dan untuk menampilkan mereka di jenjang yang tinggi pada saat lomba. Itu saja, Suster. Mungkin sedikit informasi, saran dari saya selaku guru pendamping O2SN di SMP Sanjaya. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada para pembina tim Olimpiade atau lomba-lomba lainnya. Sebenarnya masih banyak lagi Bapak Ibu guru yang mendampingi lomba. Karena SMP Sanjaya tidak hanya Olimpiade yang mengikuti kegiatan Olimpiade, tapi kegiatan-kegiatan lomba juga, baik yang tingkat sekolah yang dilaksanakan di sekolah tetangga atau sekolah negeri di Banjarbaru maupun di Banjarmasin. Untuk SMP Sanjaya pasti akan ikut kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, pepatah mengatakan begini, seorang yang kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas pasti akan sukses ke depan. Itulah memo yang saya berikan kepada teman-teman ya, dewan guru saya di tempat ini atau di SMP Sanjaya ini adalah teman atau rekan kerja saya. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah atasan, tapi mereka saya adalah teman-teman kerja saya di sekolah ini atau di SMP Sanjaya. Saya hanya berpesan, kita harus bekerja secara keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Saya akhiri sharing bersama ini dengan mengatakan tetap semangat dan salam sukses untuk semuanya. Terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim promosi SMP Sanjaya Banjarbaru atas sharing dan motivasinya yang sungguh luar biasa. Saya harapkan seluruh peserta didik SMP Sanjaya Banjarbaru menjadi semakin termotivasi untuk mengembangkan diri baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Kami yakin dan percaya kalian adalah generasi bangsa yang sungguh luar biasa yang memiliki bakat dan kemampuan yang masih terpendam. Mari kita bersama-sama menggali kemampuan kalian. Sekarang marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mars Sanjaya. Saudara kita satu partai, bangga dan bangga kita.
mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, marilah kita menutupnya dengan doa. Doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Yulita Titu. Kepada Ibu Yulita Titu, dipersilahkan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur tak terhingga kami haturkan kepadamu atas rahmat dan kasih setiamu kepada kami, sehingga kami mampu mengakhiri kegiatan hari ini dengan baik. Kami sadar akan kelalaian dan keterbatasan kami dalam menekuni kegiatan hari ini. Oleh sebab itu, kami mohon Engkau mengampuni dan memberkati kami, supaya kami tetap melangkah maju tanpa kecut dan ragu-ragu. Bapa yang kekal, tak ada yang paling berharga dalam hidup kami selain daripada rahmat dan cinta-Mu yang tak pernah sirna dari hadapan kami. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami pasrahkan hidup dan perjuangan kami demi keluhuran nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak kepada Ibu Yulita Titu yang telah membawa kita ke dalam doa. Selanjutnya, mohon perhatian untuk sebuah pengumuman. Bagi seluruh peserta didik SMP Sanjaya kelas 7, 8, dan 9, diharapkan untuk mengisi absensi dan juga refleksi secara online pada link yang telah dibagikan oleh panitia MPLS. Bagi anak-anak kami terkasih yang masih ingin menyaksikan kegiatan kita pada hari ini, dapat kembali menyaksikannya dengan mengakses YouTube channel SMP Sanjaya Banjarbaru. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan juga membunyikan lonceng notifikasi. Akhir kata, saya atas nama seluruh panitia MPLS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa besok. Tuhan memberkati.